Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar mengenai cerita pendek. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai unsur-unsur cerita pendek. Nah, jadi apa aja unsur-unsur cerita pendek? Mari kita simak materi selanjutnya. Unsur yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang suatu karya sastra. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Contoh tema, misalnya keadilan, persahabatan, atau kecerdikan. Bagaimana cara kita menentukan tema? Misalnya, kita membaca sebuah cerpen. Isi cerpen itu adalah tentang teman yang saling tolong-menolong dalam kesusahan. Nah, oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa tema dari cerpen tersebut adalah persahabatan, karena dalam persahabatan, si tokoh utama dengan tokoh pendukungnya saling tolong-menolong. Alur adalah peristiwa yang jalin-menjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Sebuah rangkaian peristiwa dapat terjalin berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian, atau hubungan sebab akibat yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Jadi pada intinya, alur itu jalannya cerita. Jalan cerita dari awal cerita, pertengahan cerita, sampai akhir cerita. Urutan-urutan cerita itu dalam sebuah cerpen dinamakan sebagai alur. Alur itu ada alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Alur maju itu misalnya dalam sebuah cerita itu menceritakan sebuah kejadian yang berlanjut dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun. Tapi kalau alur mundur itu adalah sebuah alur yang menceritakan kisah di masa yang lalu. Sedangkan yang terakhir adalah alur campuran, adalah alur yang menceritakan kisah ada yang berurutan dari hari ke hari atau tahun ke tahun, ada juga yang menceritakan kisah yang telah lalu. Itu yang dinamakan alur campuran. Unsur yang ketiga yaitu penokohan. Tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam cerita pendek. Sedangkan penokohan adalah gambaran yang jelas tentang bagaimana watak tokoh tersebut. Misalnya dalam sebuah cerita pendek itu menceritakan Andi sebagai anak yang tidak suka membantu orang tua, yang tidak pernah mengerjakan PR. Maka penokohan dari cerita pendek tersebut adalah Andi sebagai anak yang malas. Unsur yang keempat adalah latar. Latar adalah penempatan waktu, tempat, beserta lingkungannya. Jadi, latar itu dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita pendek tersebut, apakah di sebuah desa, apakah di sebuah perkotaan, atau di rumah. Sedangkan latar waktu merupakan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita pendek, apakah pagi hari, atau siang hari, atau juga malam hari. Yang ketiga, latar suasana adalah bagaimana suasana yang terjadi dalam cerita pendek tersebut, apakah mengharukan, ataukah mencekam, ataukah menyenangkan. Unsur yang kelima atau unsur yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama. Ciri dari sudut pandang orang pertama itu dalam cerita pendek menggunakan kata aku atau saya. Sudut pandang yang kedua yang biasa dipakai adalah sudut pandang orang ketiga. Biasanya sudut pandang orang ketiga itu menggunakan kata ganti dia ataupun nama orang, nama tokoh lain. Itu yang dinamakan sudut pandang. Anak-anak, jadi kalian sudah tahu kelima unsur dalam cerita pendek. Ada tema, ada latar, ada alur, ada penokohan, dan juga sudut pandang. Jadi, kelima unsur tersebut pasti selalu ada dalam cerita pendek. Nah, tentu setelah ini kalian akan lebih mudah untuk menganalisis unsur cerita pendek yang akan saya berikan cerita pendeknya untuk kalian analisis. Oleh karena itu, cukup sekian video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Selamat mencoba, selamat belajar, dan sampai bertemu di pertemuan
pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.